Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Ibu Bapak Guru, calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Dani Hairunisa SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tinjauan koneksi antar materi, membuat kesimpulan dan refleksi modul 1.1, pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Terdapat 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum belajar modul 1.1. Yang kedua, perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir adalah tindakan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum belajar modul 1.1, menurut saya, murid adalah seorang anak yang dititipkan orang tua atau wali murid kepada sekolah atau guru untuk dididik baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tingkat atau jenjang pendidikan saja. Kegiatan belajar mengajar hanya mentransfer materi pelajaran. Selain itu, ketuntasan dalam menyampaikan materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Lalu, saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, kemudian pembelajaran juga hanya berpusat pada guru. Dan saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Saya selalu meminta siswa atau murid saya untuk menghafal materi. Hingga pada akhirnya, saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Perubahan dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, terutama tentang konsep murid yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Anak sejak lahir telah membawa karakter unik serta sesuai dengan kondisi alam sehingga guru harus memahami setiap karakter dasar murid tersebut, seperti halnya pamong, membimbing, dan menemani murid dalam belajar. Kodrat zaman adalah murid harus kita bekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan zamannya. Seperti saat ini, zaman abad 21 dengan revolusi industri 4.0. Pembelajaran yang kita berikan harus sesuai dengan kebutuhan zaman untuk anak 5-10 tahun mendatang, sehingga para murid tidak tertinggal, karena pada dasarnya murid bekerja untuk masa yang akan datang, bukan masa kini. Sebagai contoh perubahan dari pemikiran dan perilaku saya, seperti seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, dari kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid harus diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Hal lain dari perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya, yaitu guru harus sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati dalam mengajar, memahami karakteristik murid, dan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai kodratnya.
Tindakan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu saya memperbaiki sistem pembelajaran terutama pada mata pelajaran sendiri, merubah cara berpikir dan metode pembelajarannya, yakin dan percaya bahwa setiap murid memiliki karakter dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga saya harus mampu menjadi pamong yang baik bagi murid sehingga tercapai harapan dan cita-citanya. Karena pada dasarnya, tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik untuk peserta didik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Terima kasih Ibu Bapak guru. Salam belajar, salam bahagia, salam guru penggerak.